bro, ini terus aja ini nyangkut dalam pikiran gua. Lo tahu kan Inggris lo kan? Suatu praktek hukum ya, yang dimana kita harus pakai itu. Apakah Indonesia harus tunduk pakai Inggris lo? Nah, ini tergantung ya, karena gini, biasanya ini orang yang banyakkan Inggris lo tuh di Marine kan, Marine Cargo, Marine Hull, semuanya rata-rata gitu. Kalau yang properti nggak ada, ya hampir nggak ada. Tetapi dan itu hampir dipakai oleh lawyer dari kuasa hukum asuransi bahwa kompetensinya absolut nggak boleh loh. Ya di bawah ini nggak boleh pakai ini gitu. Nah, tapi ini salah satu kejadian unik di mana di PN akhirnya English law itu sebagai harus dipakai, di PN di PT akhirnya di MA dinyatakan tidak bisa kalah. Kalah. Dan itu belum masuk ke pokok perkara. Masuk itu baru kompetensi doang. Iya, tapi kan akhirnya kan dia bilang bahwa nggak berwenang, tapi akhirnya dibilang berwenang kan. Nah, salah satu yang buat saya menarik itu adalah putusan dari MA itu adalah kedua pihak itu berada di Indonesia. Wilayah hukum Indonesia. Objek yang dipertanggungkan itu di Indonesia dan kemudian pembayaran premi juga itu menggunakan rupiah. Iya. Jadi kalau dulu zaman kuliah dulu kita bilangnya pertalian hukumnya lah. Jadi ada poin-poin itu mana banyak yang dipakai. Jadi di situ saya melihat bahwa berarti ilmu itu yang dulu kita pelajarin berapa puluh tahun itu ternyata berguna gitu. Selama ini kan kita kenapa enggak gitu. Tapi ternyata jadi ya itu bisa. Jadi ternyata memang perlulah kebijakan daripada si pembuat hukum di Indonesia, karena jangan lupa Indonesia kan tidak menganut jurisprudensi. Betul, karena kita menganut just make law kan. Jadi hakim yang membuat hukum. Nah itu yang mungkin juga kita nggak bisa ini hanya sebagai referensi boleh, tapi bukan jurisprudensi. Jadi dalam hal ini tadi kan Bro bilang Mahkamah Agung memutuskan bahwa itu bisa dipakai. Bisa. Jadi bisa diputuskan karena tali hukum tadi kan. Iya. Ya. Tapi ada juga hakim yang lain di Mahkamah Agung itu tidak boleh. Iya benar. Kayak itu kadang nggak ada jurisprudensi kan. Karena itu kasus siapa tuh? Mana ya? Yang tadi yang Bro bilang, yang bahwa itu bisa diputuskan Indonesia. Itu salah satu kasus Marine ya, kita sebut salah satu asuransi lah yang ada di sini lah. Itu bisa dipakai. Jadi ini Mahkamah Agung pun juga bisa banyak pilihan ya. Jadi PN, PT itu karena itu. Tapi kemudian sekarang gini nih, kita kan tahu bahwasannya tadi objek pertanggungannya ada Indonesia, ya. Penanggung dan tertanggungnya ada Indonesia, bayarnya pakai rupiah, ya. Kemudian dia dalam polis memang karena sudah kebiasaan nih kan, ya. Common practice pakai English law, Marine Cargo, Marine Hull. Padahal suatu ketika kejadian kan, kebakaran di kapal atau tenggelam atau kargo yang tenggelam, ya kemudian perusahaan asuransi mencari cara untuk menolak klaim bahwa itu polis sebut pakai English law, jadi mesti disidangkan di negara yang pakai English law. Ini saya pikir asuransi geblek juga ya. Gimana menurut lo? Asuransi geblek nggak? Iya enggak. Saya nggak berani komen gitu. Tetapi kan sebenarnya gini, di sini saya juga melihat harusnya juga ada peran dari AOI lah atau regulator kayak bahwa memang kalau memang seperti itu ya perlu ada revisi terhadap polis tersebut dong. At least di mengenai hukumnya gitu supaya, karena jangan lupa kita nggak ngomong Marine ya. Kita ngomong aja paling gampang itu adalah coba mungkin teman-teman siding itu dengan kontrak mereka dengan broker yang asing itu pakai hukum mana gitu. Itu banyak kan itu pakai hukum asing loh, pakai hukum Inggris, pakai hukum. Jadi pada saat nanti ada masalah mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi kalau mereka artinya si siding ini atau penanggung memakai dengan alasan bahwa ini harus hukum Inggris, nanti mereka juga kena karma kan. Pada saat ada masalah dengan broker pakai hukum asing juga nggak bisa. Tadi Bro bilang solusinya adalah pertama, ya regulator atau melalui AUI, ya merubah, ya English tersebut ganti, ya Indonesian law, ya khususnya untuk polisi-polisi yang diterbitkan Indonesia, tertanggung dan penanggung Indonesia, ya kemudian pakai IDR kan gitu. Ya kan mesti begitu. Dan kemudian kalau misalnya ada perusahaan asuransi yang tadi masih pakai English law, pada sebetulnya itu tidak diperkenankan, ya mesti apa? Itu keliru, ya. Dan kemudian ini kewajiban perusahaan asuransi sebagai siding pada waktu mereka
menerbitkan polis, mesti menyampaikan kepada tetanggung, tetanggung, ini polisnya mengandung English Betul. law, English law. Jadi kalau kita ada sidang, lo sidangnya ke Singapura minimal. Betul. Tapi ini kan nggak pernah terjadi. Ini itu gimana tuh? Enggak, kan gini, sebenarnya kalau kita semua polis kan kemarin banyak kan pakai English law. Tapi tetanggung kan nggak tahu kebanyakan. Nggak tahu. Nah, Tapi kan juga banyak sekali pada saat ada klaim terjadi dan itu pakai hukum Indonesia, tidak semua asuransi loh menggunakan dasar English law ini ya. sebagai. Jadi perusahaan asuransi yang pakai English saja, perusahaan asuransi yang geblek sebelah. Nggak mau bayar klaim. Lu kan lu kan baik, kalau gue sih nggak baik apa-apa. Iya, tapi perusahaan asuransi banyak kan masih baik lah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini English law memang standar polis. Tapi kalau ada kasus klaim cargo marine hull, ya diproses saja di Indonesia. Iya, jadi mereka arguenya justru di mengenai case-nya, mereka tidak lari ke masalah betul. kompetensi absolut apa enggak. Benar, gitu. iya. Ya, jadi jangan jadi asuransi geblek ya. Thank you bro. Thank you.